Halo semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kita selalu sehat ya. Oh iya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang KPK dan FEB. Tapi khusus video ini kita akan ngebahas bagian KPK-nya aja. Untuk bagian FEB kita akan bahas di part selanjutnya. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Anggita Trisnovita dengan NPM 192151033. Aku dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Kalau kalian ingin share video ini juga nggak apa-apa ya, karena kalau video ini bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak? Ilmu harus disebarkan, oke? Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang selanjutnya. Komen juga kalau kalian ingin memberikan kritik dan saran yang membangun. Yuk langsung lanjut ke materinya. Di daftar isi kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama pengertian. Udah pasti pengertian KPK ya, bukan FPB. Yang kedua, cara mencari nilai KPK. Dan yang ketiga, ada contoh soal KPK. Jadi kita akan bahas bareng-bareng aja nanti. Oke, lanjut ke bagian pengertian. Kalian pernah dengar kan KPK itu apa? Atau mungkin belum pernah dengar sama sekali? Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng aja ya. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua atau lebih bilangan, yaitu bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil atau dari dua atau lebih bilangan tersebut. Kayaknya kalau dari teori kayak gini tuh agak pusing ya, karena berbelit gitu. Nah, mending kita langsung ke bagian cara mencari nilai KPK-nya, karena kalian akan paham kalau ada contoh soalnya. Cara mencari nilai KPK di sini akan ada dua metode. Kita gunakan metode sederhana untuk yang pertama. Nah, misalkan kita akan mencari KPK dari 14 dan 4. Maka cara mencari KPK dengan menggunakan metode sederhana adalah yang pertama, kita cari kelipatannya dulu. Kelipatan 14 yaitu 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Ini gimana cara dapatnya? Oke, kalau 14 ini anggap aja 14 kali 1. 28 itu hasil dari 14 kali 2. 42 itu hasil dari 14 kali 3, dan seterusnya. Untuk kelipatan 4 juga sama. 4 kali 1 itu 4, 4 kali 2 itu 8, 4 kali 3 itu 12, dan seterusnya. Terus apa sih ini kok ada merah-merah tulisan? Oke, jadi itu adalah KPK-nya. KPK dari 14 dan 4 adalah kelipatan yang sama dan terkecil. Nih, misalkan kelipatan 4 itu nantinya bakal ada 56. Kenapa kita nggak ngambil 56? Karena kelipatan yang diambil itu, atau KPK yang diambil itu adalah kelipatan yang sama dan terkecil. Di sini kan nggak ada 14 ya, terus di sini nggak ada 4, 8, 12, atau yang lainnya. Nah, yang paling sama itu 28. Dia itu yang sama dan pertama tuh. Jadi, itu yang diambil, itu KPK-nya, kayak gitu. Kita lanjut ke bagian metode selanjutnya, yaitu metode faktorial. Kalian pernah dengar kan faktorial, faktor, atau bahkan pohon faktor? Oke, di metode kali ini kita akan menggunakan pohon faktorial. Misalkan, KPK dari 20 dan 45, maka kita akan cari dengan menggunakan pohon faktornya. Untuk pohon faktor dari 20, yaitu 2 dikali 10, dan 10 itu 2 kali 5. Nah, untuk 45, 3 kali 15, untuk 15-nya 3 kali 5. Selanjutnya, faktorial dari 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5, faktorial dari 45 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, mungkin kalian bingung ya, ini kemana 10 sama 15 kok nggak ada di sini? Oke, untuk faktorial sendiri kita ambil dari bilangan primanya aja. Misalkan di sini 2, 2, dan 5. Maka kita tulis 2 kali 2 kali 5. Di sini aku singkat aja jadi pakai pangkat ya. Nah, untuk 10 sama 15 kenapa nggak ada? Karena 10 sama 15 ini masih bisa dipecah lagi atau difaktorkan lagi. Jadi 2 kali 5 dan 3 kali 5. Maka untuk penulisannya seperti ini. Nah, untuk KPK-nya sendiri gimana sih? Kan sebelumnya kita pakai kelipatan, tapi kok di sini penulisannya ada pangkat, ada kali, beda banget kan? Oke, untuk KPK-nya sendiri bisa dilihat di sini. Loh, ini dari mana? Kalian pasti bingung kan? Nah, untuk perolehan ini kita dapat dari 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5. Di sini kan angkanya ada 2, 3, dan 5. Untuk KPK, dia semua angka dimasukkan dan diambil pangkat yang terbesarnya. Di sini kan 2 pangkat 2 paling besar, 3 pangkat 2 paling besar. Untuk 5 di sini sama-sama pangkat 1, kecuali kalau misalkan ada 5 pangkat 4. Jadi yang diambil itu 5 pangkat 4-nya, bukan 5 pangkat 1 ini. Oke. Untuk selanjutnya kita hitung nih hasilnya. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, dan 5 itu tetap 5. Terus 4 kali 9 kan 36. 36 kali 5 itu 180.
Nah, berarti KPK-nya dari 20 dan 45 adalah 180. Untuk KPK kayak gini sendiri, itu kalian bisa tulis perkalian kayak gininya atau hasilnya yang ini nih, kalian bebas. Kalau misalkan pilihan ganda, mungkin ada yang pakai perkalian kayak gini atau mungkin ada yang langsung hasilnya aja. Jadi itu gimana kalian aja, sama tergantung perintahnya tuh kayak gimana. Oke, materi udah selesai, sekarang kita langsung ke bagian soalnya. Kalau kalian ngerasa kurang paham, kalian bisa ngulang lagi materi sebelumnya ya. Nah, untuk soal yang pertama, 2 orang satpam bertugas bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal 16 Januari 2014. Satpam pertama bertugas setiap 5 hari sekali, dan satpam kedua bertugas setiap 6 hari sekali. Pada tanggal berapakah mereka akan jaga bersama-sama untuk ketiga kalinya? Oke, untuk tipe soal KPK biasanya tuh kayak gini ya. Misalkan ada si A berapa hari sekali, si B berapa hari sekali, terus tanggal berapa sih mereka bakal kerja bareng-bareng. Kalian kalau mau ngerjain sendiri juga boleh, kalian pause dulu videonya atau kalian screenshot soalnya atau kalian foto soalnya, karena kita langsung ke bagian pembahasannya. Kalau kalian ingin mengerjakan, stop dulu ya videonya. Di sini pembahasannya. Tadi satpam pertama bertugas 5 hari sekali, satpam kedua 6 hari sekali. Kita cari di sini. Aku pakai ini ya cara yang faktorial, tapi aku nggak bikin pohon faktornya, aku langsung di penulisan faktorial kayak gininya. Untuk 5 itu adalah 5 karena 5 adalah bilangan prima. Untuk 6 itu adalah 2 dikali 3. Terus caranya yaitu kita pakai KPK. Kayak tadi kan, semua angka dimasukin tapi diambil pangkat paling besar. Karena di sini pangkat 1 semua, jadi kita ambil semua. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 3 itu kan 6, 6 kali 5 itu 30. Oke. Terus kan ditanyanya ketiga kalinya. Karena mereka berjaga-jaga untuk ketiga kalinya, maka KPK-nya 2 kali 30 sama dengan 60. Kalian mungkin bingung ya, kalau pertanyaannya untuk kedua kalinya berarti jawabannya langsung 30 aja. Tapi ini karena ditanya ketiga kalinya, maka harusnya 30 ini dikali 2. Kayak gitu. Jadi mereka bertugas bersama-sama untuk ketiga kalinya pada tanggal 17 Maret 2014. Karena sebelumnya kan di sini dibilang ya 16 Januari 2014. Kalau ditambah 60 atau hitung aja 2 bulan kan Januari, Februari, Maret. 2 bulan kan Maret. Nah, untuk penanggalan sendiri itu kalian tinggal hitung aja. Jadi jawabannya yaitu 17 Maret 2014. Nah, untuk selanjutnya ada soal yang kedua. Tentukan bilangan terkecil yang mempunyai faktor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kalian bisa pause video dulu buat kalian ngerjain sendiri, karena aku bakal langsung lanjut ke bagian pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya, cara menentukan bilangan terkecil itu sama aja kayak nentuin KPK dari faktor-faktor yang ada, atau ini tadi 6 sampai 14 ini. Terus, ya kita hitung aja. 6 itu 2 kali 3, 7 itu udah bilangan prima jadi 7, 8 itu 2 pangkat 3, untuk 9 itu 3 pangkat 2, untuk 10 itu 2 kali 5, untuk 11 dia tetap 11 karena dia adalah bilangan prima. Nah, untuk 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, untuk 17 itu 13, dan untuk 14 itu adalah 2 dikali 7. Kalau kalian bingung ngerjainnya gimana, kalian bisa pakai pohon faktor ya. Di sini aku langsung aja ke bagian faktorialnya. Atau kalau kalian pengen ngecek juga bisa, ini kan sama aja kayak 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8. Kalau yang ini kan 2 pangkat 2, 4, 4 kali 3 itu kan 12, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian KPK. Kan tadi udah dibilang ya, semua angka dimasukin, disubstitusi, tapi kita ambil pangkat-pangkat yang terbesarnya aja kalau ada angka yang sama. Kayak gini. Kan di sini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2. Kita cari nih. Ini kan 2-nya pangkat 1, ini pangkat 3, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Mana sih pangkat yang paling besar? Ini kan 2 pangkat 3. Jadi kita substitusi 2 pangkat 3. Terus kan di sini ada angka 3. 3-nya mana? Ini pangkat 1, ini pangkat 2, terus ini pangkat 1. Paling gedenya kan pangkat 2-nya, jadi 3 pangkat 2 yang diambilnya. Terus selanjutnya ada apa? Ada 5. 5 kan cuma 1 doang, jadi ya udah 5 tulis. Terus selanjutnya ada apa? 7. 7-nya di sini sama-sama pangkat 1, jadi 7 tulis aja gitu. Untuk 11 dia cuma ada 11, dan untuk 13 dia cuma ada 13, jadi tulis aja 11, 13. Terus kita hitung, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9,
terus dikali-kali hasilnya 360.360. Jadi bilangan terkecil yang mempunyai faktor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 adalah 360.360. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat aku sampaikan. Sebelum aku tutup, di sini aku punya sebuah kalimat-kalimat motivasi atau quotes dari Mbak Najwa Shihab. Tiap orang punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Oke, jadi di sini semua orang tuh pasti punya banyak mimpi, tapi nggak semuanya bisa menggapai mimpi itu. Mungkin ada yang males, ada yang cuma rebahan doang, ada yang kebanyakan mau tapi nggak ada aksi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang tuh kayak males belajar, tapi cita-cita kalian pengen jadi dokter, gimana caranya? Jadi sekarang yuk kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama berjuang. Jadi ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Mungkin sekian dulu yang bisa Anggita sampaikan. Untuk kurang lebihnya Anggita mohon maaf karena di sini Anggita juga sedang belajar. Jadi kalau ada kesalahan, kalian boleh kok memberikan masukan, saran, dan kritik. Saran dan kritik kalian pasti akan membantu Anggita untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.